Oke, tidak perlu bingung lagi, ini cara membuat flowchart untuk pemula sekalipun 100% pasti bisa karena penjelasan dan caranya sangat lengkap. Maka dari itu simak dari awal sampai selesai, jangan sampai di skip atau ditinggal agar Anda benar-benar mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, langsung saja langkah yang pertama adalah simak di sebelah kiri layar Anda di sini, fokus di sini, jangan melihat flowchart dulu supaya nanti tidak bingung. Fokus di layar sebelah kiri. Langkah yang pertama adalah Anda harus menerjemahkan proses logis yang biasa Anda lakukan setiap hari atau proses logis yang ingin Anda terjemahkan ke dalam flowchart. Ini saya contohkan kondisi yang paling mudah. Yang paling penting di sini adalah Anda ngerti konsepnya. Saya contohkan di sini, yang di sini konsepnya adalah ada sebuah kondisi, syarat kondisi, dan pencapaian atau target. Ya, di sini saya contohkan kondisi dari bangun tidur sampai selesai mandi. Anda bisa simak sendiri di sini. Kondisi awalnya adalah bangun tidur, syarat kondisinya kalau kenyang tidak perlu sarapan, kalau belum kenyang atau lapar sarapan dulu baru mandi. Syarat pada saat mandi, cek gigi, kalau gigi kotor gosok gigi dulu, kalau gigi bersih bisa langsung mandi. Setelah mandi juga dicek lagi syarat kondisinya, berhenti mandi kalau sudah bersih. Nah, di sini konsepnya proses logis yang biasa dipahami manusia itu ada input dari kondisi, proses syarat kondisinya, outputnya berupa target atau hasil. Konsep ini yang harus dipahami dulu dari awal supaya nanti Anda mudah menerjemahkan ke dalam flowchart. Jangan langsung membuat flowchart kalau proses logis yang dipahami manusia belum Anda kronologikan secara urut dari awal sampai selesai. Itu langkah yang pertama, penting sekali untuk dipahami di layar sebelah kiri ini. Kemudian langkah berikutnya, bagaimana cara menerjemahkan proses logis contohnya ini, proses logis ini yang sudah dicontohkan, bagaimana menerjemahkan proses logis ke dalam flowchart. Untuk proses yang pertama, kondisinya adalah bangun tidur. Pada saat bangun tidur selesai, di sini dicek apakah lapar atau tidak. Kalau lapar, ya sarapan dulu, baru cek gigi. Kalau tidak lapar, bisa langsung cek gigi pada saat mau mandi. Pada saat mau mandi di sini ya syarat kondisinya di sini adalah cek gigi. Apakah gigi sudah bersih atau masih kotor ya. Kalau giginya sudah bersih bisa langsung mandi. Kalau giginya kotor tidak, di sini gosok gigi dulu baru mandi. Proses mandi, kemudian proses mandi selesai, target utamanya adalah mandi yang benar-benar bersih. Badannya bersih, giginya bersih. Ini adalah targetnya. Kemudian di sini dicek apakah mandinya sudah bersih. Ya, kalau sudah berarti mandinya selesai. Apakah mandinya belum bersih? Belum, berarti mandinya harus diulang sampai kemudian cek kondisinya, mandinya sudah bersih, baru selesai. Inilah bagaimana cara menerjemahkan proses logis yang biasa dipahami dengan bahasa sehari-hari ke dalam proses logis dalam bentuk teknis flowchart, supaya Anda tidak bingung. Ini adalah konsep yang sangat mudah dipahami bagi Anda yang mungkin pemula sedang mencari-cari gimana caranya bikin flowchart, gimana menerjemahkan proses atau kondisi ke dalam flowchart. Inilah caranya, cara yang paling mudah dengan contoh yang paling sederhana tapi konsepnya mudah Anda pahami dan bisa diterapkan di semua bidang. Apa manfaatnya jika Anda ngerti cara bikin flowchart secara detail dan terperinci seperti ini? Bagi Anda yang sudah bekerja, baik itu di kantor, dimanapun, jika Anda bisa menerjemahkan proses kerja Anda, maka akan jelas sekali kondisi seperti apa inputnya, ingin proses seperti apa, target atau goalnya apa di sini yang menjadi goalnya. Jika Anda bisa menerjemahkan ke dalam flowchart ini, nanti akan jelas input, proses, dan outputnya. Bagi Anda yang masih sekolah atau kuliah, jika Anda bisa menerjemahkan setiap mata pelajaran ataupun setiap proses-proses masalah yang Anda pelajari ke dalam flowchart, Anda akan lebih mudah belajar. Belajar menemukan solusi dari apa yang menjadi target belajar Anda. Dari urut-urutan ataupun proses-proses ini Anda bisa mencari
Saya belajar sudah sampai tahap mana, perlu apa solusinya untuk mencapai goal atau targetnya. Begitu juga manfaatnya untuk Anda yang bisnis, yang berdagang. Jika proses bisnis Anda bisa diterjemahkan ke dalam flowchart seperti ini, maka untuk cross check kapan Anda berhasil, kapan Anda gagal, kapan kurang, itu bisa dicek di sini. Di bagian mana sih yang belum, di bagian mana sih yang kurang, di bagian mana sih yang harus dilengkapi, itu jelas sekali dengan flowchart. Lain jika Anda hanya menjelaskan dalam proses logis sehari-hari, dalam proses yang biasa dipahami orang atau manusia pada umumnya. Ini kalau tanpa flowchart prosesnya seperti ini, prosesnya itu lebih rumit. Kalau tanpa flowchart, dengan flowchart proses lebih detail, terperinci, akan jelas sekali mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dikembangkan, mana yang harus dimaksimalkan. Nah, terus bagaimana cara membuat flowchart seperti ini? Flowchart seperti ini mudah sekali dibuat, aplikasinya juga sudah banyak. Anda bisa membuatnya menggunakan MS Word, bisa menggunakan Visio Technical, bisa menggunakan layanan flowchart online yang free juga sudah banyak. Yang penting dalam membuat flowchart adalah Anda tahu konsep bagaimana menerjemahkan proses logis yang biasa dipahami sehari-hari ke dalam bentuk flowchart. Dan tanda-tanda dalam flowchart ini adalah tanda dalam flowchart. Konsepnya sederhana sekali. Ini yang kotak, oval, ini adalah proses, ini adalah syarat kondisi atau percabangan. Kemudian flowchart itu diawali dari starting kondisi, di sini adalah syarat kondisi dan target atau pencapaian kondisinya. Itulah bagaimana cara yang paling mudah membuat flowchart, mulai dari proses logis dan menerjemahkan ke dalam flowchartnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe aplikasi tutorial ini karena update hampir setiap hari, sehingga nanti Anda tidak ketinggalan tutorial yang terbaru. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja, belajar, dan beraktivitas. Semoga berhasil.